Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Munjid gitu ya, bahwa hari ini musyawarah besar warga Nahdlatul Ulama ini 2025 ini untuk merespon kondisi yang terjadi di tubuh NU hari ini gitu ya, dan tidak sedang memberikan posisi ada di kubu siapa dan kubu siapa, tentunya itu yang pasti. Dan ini benar-benar menjadi harapannya ini betul-betul menjadi suara warga NU. Jadi bukan lagi kelompok atau elit yang ada di NU. Ada 9 rekomendasi yang dikeluarkan hari ini. Semuanya tentu saja berkaitan dengan kondisi NU, baik yang berkaitan dengan isu-isu yang saat ini sedang ramai dibicarakan sebagai penyebab keretakan di NU gitu, tapi juga ada masalah-masalah yang memang sudah ditengarai sudah lama gitu, dan ini sudah menahun gitu. Kalau penyakit menahun, makanya tadi ada beberapa tokoh yang tadi pagi juga sudah bicara, ada Pak Lukman Hakim, ada Kiai Gus Umar Wahid gitu ya, dan Gus Umar tadi sudah menyampaikan bahwa NU hari ini kayak sakitnya itu udah gawat banget sampai harus dibawa ke IGD gitu. Nah, setelah menelaah tadi berbagai macam penyakitnya, sumber penyakitnya, dan bagaimana kemudian menyelesaikan penyakitnya, maka ada 9 poin yang muncul menjadi hasil rekomendasi. Ini saya bacakan. Dinamika PBNU akhir-akhir ini telah mengalihkan energi NU dari hikmah utamanya, yaitu pemberdayaan umat, pendidikan, layanan sosial, penegakan keadilan, penguatan aswaja anadia, gerakan keluarga maslahat, kemandirian organisasi, transformasi digital, pengembangan SDM unggul, serta konsolidasi nasional melalui Munas dan Konbes. Oleh karena itu, demi kemaslahatan jangka panjang, kami menyampaikan seruan moral sebagai berikut. Yang pertama, mendukung para masyaikh dan syaihat baik dalam jajaran mustasyar maupun di pesantren, khususnya hasil musyawarah kubro alim ulama dan sesepuh NU Lirboyo atas resolusi konflik, pemulihan keteduhan organisasi, dan pengembalian NU kepada jamaah demi kemaslahatan bangsa dan kelestarian alam. Selain mendukung penuh, kami juga meminta pihak-pihak yang berkonflik untuk sam'an wa ta'atan demi menyelamatkan masa depan NU. 2. Berdasarkan pada kaidah Darul tulisannya kecil banget. Berdasarkan pada kaidah Darul Mafasid Maqadamun ala jalbil masalihi, demi mencegah polarisasi berkepanjangan, menghindari persengketaan di meja hukum, dan memastikan NU memiliki kepemimpinan yang stabil serta disepakati bersama, kami menyeru untuk mempercepat pelaksanaan Muktamar ke-35 NU agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan legal. Muktamar ke-35 diselenggarakan dan disahkan oleh Rois Am dan Ketua Umum Mandataris Muktamar ke-34 Lampung dan dilaksanakan oleh Panitia Muktamar yang direkomendasikan oleh Mustasyar PBNU. Apabila Muktamar yang dipercepat tidak tercapai, maka diselenggarakan Muktamar Luar Biasa atau MLB sesuai dengan peraturan dalam ADART. Semua hal yang selama ini dipersoalkan dibahas dan diselesaikan dalam muktamar mendatang, sehingga akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan secara jujur. Akan dilanjutkan? Akan dilanjutkan aja? Apa mau ini aja? Juga. Demi kemaslahatan Jam'iyah NU di masa mendatang dan membuka jalan lahirnya kepemimpinan baru yang mampu menjembatani perbedaan dan memulihkan keutuhan Jam'iyah, kami menyeru muktamirin untuk tidak memilih pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi dan mendorong munculnya pimpinan yang berintegritas, berakhlakul karimah, mengabdikan keseluruhan waktunya untuk NU dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan institusi lain, baik kepentingan ekonomi, bisnis, politik,
sosial maupun institusi keagamaan lain. Dilanjut aja. Empat, jabatan Rais Am dan Ketua Umum PBNU hendaknya ditetapkan dan dikembalikan pada mekanisme kearifan para masyayikh dan syekhot secara partisipatoris dan berjenjang dari struktur paling bawah, bersih dari politik uang dan intervensi pihak luar, serta mengutamakan pendekatan spiritual, musyawarah untuk mufakat dan adab ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Yang kelima, dalam sejarahnya, NU telah terbukti mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan caranya sendiri secara independen. Oleh karena itu, kami menyeru semua pihak untuk menjaga agar tidak terjadi intervensi dari pihak-pihak manapun di luar NU, baik institusi negara maupun non-negara. 6. Program NU ke depan harus menegaskan kembali independensi jam'iyah, berpijak pada kekuatan jamaah, berprinsip mabadi khaira ummah, tidak merusak alam, berpegang pada fiqhul bi'ah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, kemajuan bangsa, serta martabat manusia. NU harus menjadi ruang khidmah terbuka yang memberdayakan SDM unggul warga NU tanpa terkecuali dalam mewujudkan program. 7. Untuk menjaga marwah dan independensi Nahdlatul Ulama serta menghindari mafsadat, konsesi tambang yang diberikan kepada NU agar dikembalikan lagi kepada negara. Sikap ini sejalan dengan hasil Muktamar ke-33 di Jombang pada tahun 2015 yang menegaskan keharaman praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mengancam kemaslahatan masyarakat. 8. Sebagai khidmah NU bagi bangsa, NU perlu segera merespons berbagai situasi kebangsaan dan kerakyatan dengan keberpihakan tegas kepada mustadhafin. Untuk itu, PBNU perlu mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana ekologi nasional di Sumatera. PBNU juga perlu menuntut pembebasan tahanan politik perhara Agustus 2025 dan masalah-masalah kerakyatan lainnya sebagai pemenuhan hak bersuara dan berpendapat, peneguhan kedaulatan rakyat, penegakan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia. Terakhir, kami mengajak seluruh warga NU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga ranting NU untuk tidak larut dalam ketegangan elit, senantiasa menjaga ukhuwah nahdiyah, merawat kesantunan, serta terus menjalankan khidmah masing-masing. Ketentraman akar rumput adalah benteng keutuhan NU, serta fondasi peradaban rahmatan lil alamin, keadilan sosial dan jihad lingkungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati para pemimpin dan seluruh warga NU untuk senantiasa memilih jalan kemaslahatan dan keadaban. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciganjur 21 Desember 2025 atau 1 Rajab 1447 Hijriah.